Saya Ahmad Fakih, NIM 221330108. Di sini saya akan membuat video ulasan materi dari mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Berita adalah produk media. Setiap harinya, wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis di santing dalam ruang redaksi, dan akhirnya sampai pada khalayak. Dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia. Tahapan peliputan berita. Yang pertama, rapat redaksi. Kedua, observasi langsung. Ketiga, wawancara. Dan keempat, riset kepustakaan dan kantor berita. Teknik peliputan berita. Yang pertama, menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa yang sifatnya aktual dan penting untuk disebarluaskan. Kedua, pencarian sumber berita. Ketika peristiwa yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita akurat. Wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti dicontohkan sebelumnya. Keempat, mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi, perlu dilakukan pencatatan hal-hal penting berkenan dengan berita yang akan ditulis. Pencatatan dapat dipandu dengan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, how. Kelima, membuat kerangka berita. Keenam, menulis teras berita. Teras berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Keenam, menulis isi berita. Ketujuh, penyuntingan berita. Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi. Kedelapan, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan sesuai dengan kaidah P3SPS. Kesembilan, tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Kesepuluh, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesebelas, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Kedua-belas, tata bahasa dan kosakata dalam penyusunan kalimat. Gunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ke-13, tanda baca dan struktur kalimat. Ke-14, kutipan dan atribusi kutipan diperlukan untuk memperkuat, menegaskan, atau memberi fakta dalam berita yang ditulis. Jenis peliputan berita hukum dan kriminal. Yang pertama, berita hukum. Yang pertama itu peliputan persidangan. Dalam peliputan ini, jurnalis hadir di ruang sidang untuk melaporkan secara langsung proses persidangan yang berlangsung. Kedua, peliputan investigasi hukum. Jurnalis dalam peliputan ini akan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan mewawancarai saksi-saksi terkait kasus tersebut. Ketiga, peliputan kasus korupsi. Jurnalis dalam peliputan ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum korupsi dan proses hukum yang terkait. Kedua, ada peliputan kriminal. Yang pertama, peliputan kejahatan terorganisir.
Peliputan kejahatan terorganisir dilakukan untuk menangkap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal terorganisir. Kedua, peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan melibatkan pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas yang terjadi di jalanan. Yang ketiga, peliputan kejahatan seksual. Peliputan kejahatan seksual melibatkan pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Jenis peliputan berita politik. Ada 4 jenis peristiwa politik yang bisa diliput. Yang pertama, pemilu ada yang sudah direncanakan sejak lama. Kedua, kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo. Ketiga, peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung, seperti kampanye partai politik terkait pemilu parlemen. Keempat, kombinasi kejadian yang tidak terduga dan tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Budiono di Makassar. Jenis peliputan berita ekonomi. Di dalam jenis peliputan berita ekonomi, ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam peliputan berita ekonomi, antara lain: yang pertama, analisis data dan statistik. Jurnalis ekonomi sering kali menggunakan data dan statistik sebagai dasar untuk menyajikan informasi tentang kondisi ekonomi. Kedua, wawancara dengan ahli ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ekonomi. Ketiga, pantauan pasar. Jurnalis ekonomi juga seringkali memantau pergerakan pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan mata uang. Ketiga, analisis kebijakan ekonomi. Jurnalis juga dapat melakukan analisis tentang kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan.